Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali kepada anak-anakku sekalian kelas 8. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kelas 8 walaupun ada di rumah, kemudian Bapak di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, melanjutkan dari kelas 7 dan kelas 8, kita masih dalam kondisi kegiatan belajar mengajar. Tapi dalam kesempatan kali ini, proses kegiatan belajar mengajar kita masih dalam kondisi yang sekarang ini kita alami, yaitu proses belajar mengajar secara online. Walaupun proses belajar secara online, anak-anakku sekalian, khususnya untuk anak kelas 8 yang kemarin juga di kelas 7 masih dalam keadaan online, tetap kita masih dalam kondisi semangat untuk belajar mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kalian semuanya. Masih kenal pada saya Pak Jelani. Untuk pelajaran saya tidak ada perubahan. Pada kesempatan ini saya tetap mengajar ilmu pengetahuan sosial untuk di kelas 8. Nah, anak sekalian yang berbahagia, kita awali dengan pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran IPS. Untuk Bapak, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara Asia. Nah, anak sekalian yang berbahagia, kalau kamu melihat atau kalau kamu kemarin di kelas 7 sudah mempelajari antar ruang, tapi di sini juga kita mempelajari yang namanya keruangan terhadap wilayah-wilayah yang berada di kawasan Asia. Termasuk kita ini wilayahnya adalah wilayah Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara, anak-anakku sekalian yang sudah kita pelajari di pertemuan kelas 7 yang lalu adalah wilayah-wilayah yang sudah kamu sebutkan satu persatu. Ada beberapa wilayah-wilayah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak akan mempelajari pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang yang berada di kawasan Asia. Kenapa dikatakan kawasan Asia? Asia itu adalah cukup luas, karena Asia terdiri dari Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat ada beberapa faktor yang dialami di kawasan Asia, termasuk yang namanya iklim yang berada di kawasan Asia. Kalau di kita, di kawasan Asia kita, termasuk yang namanya kawasan Asia Tenggara. Ada lagi yang namanya kawasan Asia Tengah. Di kita ini ada kawasan Asia Tenggara ini termasuk yang namanya Indonesia. Iklimnya juga beraneka macam, ya kan? Ada yang namanya musim dan ada iklim yang pada saat itu kalau kita lihat di kita ini ada 3 musim. Ada musim penghujan, ada musim kemarau, ya. Dan di daerah-daerah lain juga ada beberapa yang namanya iklim yang berada di kawasan Asia. Kita lihat dari yang namanya kawasan Asia itu ada beberapa faktor. Apa yang pertama? Yang pertama adalah faktor iklimnya yang tadi Bapak katakan. Faktor iklim itu sangat beraneka macam. Beberapa negara Asia Tenggara termasuk yang namanya di wilayah di bagian utara ada beberapa iklim yang berbeda-beda. Kalau nanti Bapak suruh sebutkan iklim-iklim yang ada di kawasan bagian utara, insya Allah nanti anak-anakku sekalian yang berbahagia bisa menyebutkan iklim-iklim yang ada di kawasan bagian utara. Kenapa dikatakan iklimnya itu sangat beraneka macam? Karena letak lokasi yang ada pada bagian negara-negara yang berada di kawasan Asia, karena kita berada di kawasan Asia Tenggara, itu sangat berbeda. Kalau kita lihat juga ada beberapa yang namanya benua. Ada benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Australia, ada benua Amerika, dan ada benua Australia. Dan kita ini termasuk yang namanya benua Asia. Tapi benua Asia kita termasuk yang namanya benua Asia Tenggara. Nah, iklimnya pun itu berbeda-beda, beraneka macam. Kenapa? Karena iklim-iklim tersebut itu adalah merupakan sirkulasi dari perputaran waktu yang ada. Ada yang namanya iklim panas, ada yang namanya iklim sedang, ada yang namanya iklim
hujan, ada juga yang namanya iklim-iklim yang ada di kawasan Asia yang lainnya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, itu masalah iklim. Yang kedua masalah yang namanya faktornya. Faktor apa? Faktor geologi atau yang disebut dengan yang namanya faktor pertanahannya. Kalau kita lihat di kita ini, faktor kita dari yang namanya faktor geologi atau yang disebut dengan yang namanya kondisi geologi kita, kondisi yang berada di geologi yang berada di kawasan Asia Tenggara dan yang berada di kawasan Asia Barat atau Asia Utara itu juga beraneka macam. Berdasarkan beberapa faktor yang ada secara geologi kita, kondisi-kondisi yang berada di negara-negara Asia Tenggara itu beraneka macam. Kamu lihat yang namanya faktor-faktor yang berada di kawasan Asia Tenggara dan faktor-faktor yang berada di kawasan Asia Utara ataupun yang berada di kawasan Eropa, itu beraneka macam. Nah, nanti kita bisa melihat dari yang namanya unsur geologinya yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan kawasan Asia Utara, atau negara-negara Eropa yang lainnya, atau negara-negara yang ekologinya itu sangat rendah, ada juga ekologinya sangat tinggi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, perhatikan yang ada nanti yang akan Bapak berikan kepada kalian dari unsur geologi, ya. Nanti kamu bisa yang namanya memberikan jawaban dari unsur-unsur geologi yang ada di negara kita. Apa saja diantaranya? Nanti kamu catat dari berbagai macam unsur geologinya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah faktor persediaan alamnya. Faktor persediaan alam di antara negara-negara Asia Tenggara dengan Asia itu beraneka macam. Apa di antaranya faktor-faktornya? Faktor yang sangat mendukung atau faktor yang sangat spesifik sekali, faktor yang sangat memungkinkan dengan adanya negara-negara di kawasan Asia yang kalau kita lihat, apakah ada suatu yang dimiliki dari daerah tempat tinggalmu yang terdapat di daerah lain? Nah, itu kalau kita perhatikan sangat mempunyai yang namanya dalam bahasanya perbedaan yang sangat menonjol, yang sangat spesifik, ya, dari faktor ketersediaan alam yang ada. Contohnya, Indonesia mempunyai alam yang sangat luas. Dari faktor-faktor alam tersebut banyak yang disebut yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu beraneka macam. Ada sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan, termasuk yang namanya sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Mana Pak diantaranya? Banyak sekali. Mungkin anak-anak sekalian yang ada di kelas 2 ini, sumber daya alam itu beraneka macam, ya kan? Ada sumber daya alam hewani, ada sumber daya alam nabati, ada sumber daya alam tumbuhan dan sebagainya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, faktor-faktor yang tersedia di sumber daya alam tersebut dapat kita manfaatkan. Berbagai macam yang namanya sumber daya alam yang kita manfaatkan. Contoh, sumber daya alam yang ada di kawasan Asia dengan kita di Asia Tenggara itu juga beraneka macam, ya kan? Contohnya kita nih, sumber daya alam yang berada di negara Indonesia. Mana Pak diantaranya? Yang paling banyak sumber daya alam kita apa? Rempah-rempah banyak. Tapi sumber daya alam yang berada di kawasan Asia yang berikutnya, termasuk di India, di Cina, itu beraneka macam juga. Makanya disebut yang namanya faktor kesediaan alam atau yang disebutnya namanya sumber daya alam itu beraneka macam. Nanti kamu bisa melihat atau kamu bisa mencatat sumber daya alam baik yang berada di sekitar kita maupun sumber daya alam yang ada di negara-negara Asia yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti kita akan bertemu kembali hanya tatap muka pertama di dalam kegiatan proses pembelajaran seperti sekarang ini, dan Bapak yakin kepada kalian semuanya, mudah-mudahan kamu selalu giat belajar, semangat di dalam belajarnya. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.